Di video kali ini kita akan membahas tentang reksadana dan mungkin kamu ada yang sudah pernah dengar investasi reksadana. Nah, kita akan bahas investasi reksadana ini secara mendalam dan kita mulai dari yang paling basic. Jadi apa sih itu reksadana? Reksadana yaitu wadah untuk menghimpun dana masyarakat yang dikelola oleh badan hukum yang bernama manajer investasi untuk kemudian diinvestasikan ke dalam surat berharga seperti saham, obligasi, dan instrumen pasar uang. Nah, jadi itu ibarat kita membeli sebuah barang yang sudah menjadi satu paket yang dijual oleh sebuah toko, ibaratnya seperti itu. Atau analogi lain seperti ini, misalkan ketika kita mau membuat sebuah rujak. Nah, di situ kan kita akan membutuhkan beberapa buah-buahan agar kita bisa membuat rujak. Nah, si buah-buahan ini kita ibaratkan sebagai instrumen investasi. Jadi, si penjual rujak itu kita ibaratkan dia sebagai manajer investasi yang memilihkan instrumen investasi mana yang sesuai dengan profil risiko kita dan dia akan mengelolanya. Sedangkan jika kita ingin membuat rujak itu secara sendiri, berarti kita kan harus membeli masing-masing itu buah-buahan secara mandiri. Nah, dan mungkin dalam kita membeli buah mungkin ada minimal pembeliannya, seperti misalkan ketika kamu mau membeli sebuah mangga dan minimal pembeliannya harus 1 kilo. Sedangkan kita hanya ingin rujak itu dalam 1 porsi dan itu masih belum buah-buahan yang lain. Nah, kita akan membutuhkan banyak biaya atau uang untuk membuat satu rujak, padahal kita hanya ingin makan rujak itu 1 porsi saja. Nah, disinilah fungsinya si manajer investasi itu menghimpun dari berbagai macam orang yang ingin makan rujak atau yang ingin investasi itu, mereka kumpulkan dan membentuk sebuah menu yang bernama rujak atau produk investasi yang sesuai dengan profil resiko masing-masing. Nah, kalau rujak kan mungkin ada yang sukanya pedas banget ya, ada juga orang yang sukanya rujak itu yang pedasnya sedang, ada juga yang pedasnya tidak terlalu pedas atau yang tidak pedas sama sekali. Nah, itu kita ibaratkan sebagai profil resiko atau tingkat resiko dari setiap orang atau investor. Perlu diketahui ya teman-teman, manajer investasi ini bukan perorangan atau pribadi ya, tapi sebuah perusahaan yang telah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Meskipun namanya manajer investasi, tapi ini bukan perorangan. Jadi intinya kita mempercayakan dana kita kepada manajer investasi yang pekerjaan tiap harinya itu melakukan analisa terhadap suatu aset tertentu seperti saham, obligasi, dan instrumen lain yang akan menggantikan kamu yang tidak ada waktu untuk melakukan analisa mendalam terhadap aset investasi tertentu. Nah, ini fungsinya si manajer investasi itu tadi. Jadi, keuntungan yang dihasilkan dari investasi tersebut akan dibagikan kepada para investor sesuai dengan proporsi kepemilikan unit investasi masing-masing. Dan inilah diagramnya proses ketika kita melakukan pembelian sebuah reksadana. Jadi di sini kita sebagai investor atau customer, kita membeli produk investasi itu melalui agen penjual reksadana. Seperti kalau yang online itu ada aplikasi seperti Bibit, Ajaib, Indo Premier, atau iPod Fund, atau Bareksa, atau aplikasi yang lain. Dan teman-teman jangan lupa kalau kamu mau milih salah satu aplikasinya, silahkan mungkin dicek dulu legalitas dari aplikasi tersebut, apakah sudah terdaftar di OJK atau belum. Nah, setelah kita melakukan pembelian melalui aplikasi itu tadi, itu akan diserahkan ke manajer investasi yang akan diinvestasikan ke instrumen investasi seperti money market fund atau pasar uang atau capital market seperti saham atau obligasi. Nah, semua pencatatan ini atau uang-uang ini akan disimpan di bank kustodian. Jadi si manajer investasi ini tidak menyimpan uang kamu di rekening perusahaannya, akan tetapi disimpan di bank kustodian. Jadi dana kamu yang diinvestasikan akan lebih aman. Dan itulah informasi
mengenai reksadana. Dan kalau teman-teman masih ada yang bingung atau masih kurang paham tentang reksadana, silahkan tinggalkan pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar di bawah ya. Nanti akan saya jawab. Dan sekian dari video ini, semoga bermanfaat dan terima kasih.